tahun ini kami mengajukan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi di persidangan umum UNESCO. Dan kalau ini diterima, maka langkah kita untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia. Kini semakin terlihat bahwa manuver Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri tahun lalu sungguh konyol dan sia-sia belaka. Langkah Sabri mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN amat memalukan dan hanya melukai perasaan bangsa Indonesia. Manuver yang disokong para profesor Melayu Malaysia, yang suka bermimpi dan berhalusinasi tersebut, akhirnya gagal total. Dan rencana kudeta bahasa Indonesia yang gagal itu akan terus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia, sampai kapanpun. Ismail Sabri mungkin berusaha menyenangkan kaum Melayu Malaysia yang suka bermimpi. Nyatanya banyak sekali kaum Melayu Malaysia yang masih menyimpan ilusi hingga kini. Rencana kudeta bahasa Indonesia itu merupakan bagian dari halusinasi mereka mengenai alam Melayu. Kendati ilusi itu mulai memudar, tapi pengikut ajaran sesat kemelayuan itu masih banyak di Malaysia. Mereka bukan saja bermimpi mengenai alam Melayu, tapi juga mahawangsa Melayu. Mereka juga kerap gembar-gembor serumpan-serumpun, semata-mata demi kepentingan Melayu Malaysia. Biar tamadun Melayu Malaysia dianggap hebat, dan biar sultan-sultan Melayu yang dulu memuja penjajah bisa menguasai, bahkan membodohi kaum Melayu Malaysia hingga kiamat. Itu sebabnya kaum Melayu Malaysia juga berusaha keras mengklaim atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia melakukan berbagai propaganda untuk tujuan itu, termasuk melakukan simposium antarbangsa, biar terkesan bahasa Melayu Malaysia tampak hebat. Padahal di Malaysia sendiri, bahasa Melayu tidaklah dihargai. Itulah yang selalu menjadi bahan tertawaan orang Indonesia. Kaum Melayu membikin dongeng alam Melayu dan mau mengklaim bahasa Indonesia, supaya tampak jadi bangsa hebat dan besar. Semua itu jelas ilusi semata, mimpi belaka. Nyatanya, setelah kalah bersaing dengan kaum Cina, kini kaum Melayu Malaysia pening sekali menghadapi bangsa Bangladesh yang lebih kuat dan rajin, yang mulai membanjiri semenanjung Malaysia. Singkat kata, ilusi kaum Melayu Malaysia jadi bangsa hebat hanyalah mimpi. Yang menjadi bangsa besar adalah bangsa Indonesia, dan bahasa yang mendunia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak video reaksi berikut ini. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas Kongres Bahasa yang diadakan tahun ini. Kongres Bahasa tersebut hingga sekarang masih berlangsung dan berakhir pada tanggal 28 Oktober. Ada sejumlah agenda yang dibahas dalam Kongres kali ini. Di antaranya adalah upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Ada pernyataan menarik dari Profesor Aminuddin Aziz mengenai hal itu. Yuk kita simak ya. Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 di Jakarta mulai 25 hingga 28 Oktober. Kongres yang diikuti oleh para akademisi hingga praktisi ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan yang bisa diadaptasi oleh pemerintah pusat dalam rangka perlindungan, pengembangan, serta pembinaan bahasa dan sastra. Salah satu topik yang dibahas dalam Kongres tahun ini yaitu upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek Aminuddin Aziz mengatakan, pembahasan topik ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang diamanatkan pada Kongres tahun 2018. Indonesia menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional setidaknya pada tahun 2045. Namun Kemendikbudristek berharap, internasionalisasi bahasa Indonesia dapat terwujud lebih cepat dari tahun yang ditargetkan. Awal tahun ini kami mengajukan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi di persidangan umum UNESCO. Bulan depan dalam 2 minggu kita akan mendapatkan hasil apakah diterima atau tidak usulan Indonesia ini. Dan kalau ini diterima, maka langkah kita untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia semakin terbuka dan target yang harusnya 2045 itu baru tercapai. Kalau tahun ini dicapai, berarti ada mempercepat 22 tahun. Aminuddin mengatakan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan bahasa asing.
Padahal, saat ini bahasa Indonesia diminati dunia internasional dengan 154.000 pembelajar aktif di 54 negara. Oleh sebab itu, melalui momentum Kongres tahun ini, Kemendikbudristek kembali mengajak masyarakat untuk menyadari potensi yang dimiliki bahasa Indonesia, apalagi bahasa merupakan refleksi jati diri bangsa. Begitulah guys pernyataan Profesor Aminuddin Aziz. Selanjutnya mari kita simak upaya Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Luar Negeri menyebarkan bahasa Indonesia ke segala penjuru dunia. Saat ini kan Indonesia udah masuk menjadi salah satu dari negara yang memang anggota G20. Perkirakan nanti tahun 2030 mungkin kita udah akan meningkat, ranking kita mungkin akan deket di ranking 12 sampai dengan ranking 10. 2045 nanti kita akan mungkin menjadi negara dengan ranking nomor 5. Sehingga tentunya kesempatan buat orang juga untuk bisa bekerja di Indonesia juga nanti ke depannya juga akan semakin meningkat. Kita melihat pada saat ini cukup banyak investasi yang memang dilakukan oleh negara-negara asing, Asia Timur, dari negara-negara Barat misalnya sudah mulai kembali ke Indonesia, dan bahkan jenis sektornya pun adalah jenis sektor yang memang memiliki kemampuan untuk bisa memiliki teknologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita juga melihat bahwa sebetulnya yang kedua yang kita lihat juga bahwa tentunya kemampuan berbahasa adalah bagian penting. Tadi yang saya sudah sampaikan. Nah, ini yang memang kita inisiasi dan kita terima kasih dengan kerjasama dengan Kemendikbud. Pada saat ini kita sudah menyelenggarakan program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Betul. Memang salah satu yang menjadi perhatian utama dan ini yang juga menyebabkan mungkin Ibu Menteri Luar Negeri mendapatkan award tersebut adalah program kerjasama tersebut, dan kita bersama-sama sudah ada lebih kurang 154.000 orang. Betul. Ya memang pada saat ini kita bisa lakukan pelatihan, tetapi bukan cuma itu Pak. Kalau kita lihat pada saat ini juga di beberapa kampus-kampus, sekolah-sekolah yang memang merupakan bentuk daripada edukasi bentuk formal, saat ini pun juga sudah lebih tertarik juga, dan saya juga tahu juga pada saat ini Pak Menteri juga kita melihat ada beberapa lembaga pendidikan asing yang juga pada saat ini sudah mulai akan membuka institusinya di Indonesia, dan ini bukan lembaga-lembaga pendidikan yang biasa-biasa aja, yang memang memiliki salah satu ranking yang termasuk yang terbaik di top 50 university di dunia. Jadi perkembangan-perkembangan ini tentunya baik itu meningkatkan tenaga kerja asing ataupun juga adanya minat daripada lembaga-lembaga pendidikan yang baik itu untuk bisa melakukan pengajaran dari bidang bahasa Indonesia. Ini juga tentunya merupakan salah satu upaya kita juga untuk bisa menggunakan diplomasi budaya, khususnya dalam hal ini adalah diplomasi untuk kita bisa mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memang lebih banyak digunakan oleh negara-negara lain. Tadi mungkin waktu kita ngobrol-ngobrol istilahnya lingua franca, gitu kan, sehingga memang sebagai bahasa dagang, bahasa gaul mungkin untuk bisa lebih banyak digunakan, saya rasa bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Nanti juga kita mungkin bisa cerita upaya yang dilakukan Pak Amin juga bersama-sama kita untuk bisa lebih lagi bahasa Indonesia diakui di UNESCO sebagai salah satu bahasa. Ya, mumpung Pak Wamen sedang bicara tentang tadi perluasan pembelajaran BIPA di luar negeri. Ini melalui perwakilan-perwakilan ini sekarang luar biasa. 54 perwakilan kita di 54 negara itu menyelenggarakan ini. Apakah ada kebijakan khusus yang diluncurkan melalui Kementerian Luar Negeri terhadap perwakilan-perwakilan ini, Pak Wamen? Ya, kita tentunya berharap bahwa nantinya akan lebih banyak lagi kantor-kantor perwakilan kita, terutama yang memang memiliki potensi untuk bisa memberikan pelatihan bahasa bagi para penutur asing ini, dan juga melihat bahwa ada cukup banyak potensi tenaga kerja asing yang nanti memang memiliki minat untuk itu. Kita juga melihat bahwa pada saat ini kita juga mengembangkan yang namanya cultural center, sentra-sentra yang memang kita lihat memiliki seperti misalnya di Chicago ya, di KJRI kita yang berada di Chicago, untuk bisa menjadi Indonesian Cultural Center di sana. Jadi memang pada saat ini ada beberapa inisiatif dan juga kebijakan yang kita lakukan untuk bisa membuka lebih banyak kesempatan buat kita menyebarkan upaya program BIPA dan juga beberapa program penerapan Cultural Center kita, melihat bahwa sebetulnya kita memiliki kurang lebih sekitar 132 kantor perwakilan yang memang salah satu upaya kita adalah bagaimana mengoptimalkan kantor-kantor perwakilan kita untuk bisa melakukan diplomasi budaya, khususnya juga dalam hal ini diplomasi bahasa ke depannya. Begitu
Itulah guys berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar bahasa Indonesia semakin mendunia. Bahasa Indonesia diperkirakan akan semakin berpengaruh dan semakin mendunia seiring dengan kemajuan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.